Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita masuk ke PJJ Ekonomi pertemuan ke-6. Kita akan membahas bab 3 yaitu tentang ketenaga kerjaan. Subtopik yang akan kita pelajari adalah tentang tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, pekerja, dan pengangguran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja, pekerja dan pengangguran. 2. Menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. 3. Mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja. 4. Mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan. Dan yang kelima, menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan bentuk protes para buruh karena adanya COVID-19 yang menyebabkan dia di PHK. Ya, karena ada COVID-19 maka kan banyak pekerja yang dirumahkan, terutama para buruh. Sedangkan para buruh itu no work, no way. Artinya dia tidak dapat terima gaji kalau dia tidak bekerja. Dampak COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan salah satunya adalah banyak orang, hampir di sini 3,05 juta orang terkena PHK hingga Juni. Karena mereka perusahaan-perusahaan besar itu biaya operasionalnya membengkak kalau seandainya mereka masih mempekerjakan karyawannya. Penguatan materi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit konsep tentang tenaga kerjaan. Penduduk Indonesia itu terbagi menjadi 2. Penduduk usia kerja yaitu 15-60 tahun yang disebut dengan tenaga kerja. Yang kedua, penduduk bukan usia kerja yaitu yang kurang dari 15 tahun atau yang lebih dari 64 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Di sini, menurut Dr. Pajaman Simanjuntak, tenaga kerja itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah angkatan kerja, yaitu orang yang sedang bekerja, dan orang yang looking for a job, yaitu orang yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah bukan angkatan kerja, yaitu orang yang ada di usia kerja, termasuk tenaga kerja. Usianya 15-64 tahun, namun mereka tidak berniat untuk bekerja karena suatu hal, misalnya lagi menempuh pendidikan, sekolah, kuliah, atau ibu rumah tangga. Di sini ada yang membedakan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja, penduduk usia kerja 15-64 tahun yang bekerja, mempersiapkan usaha, tidak bekerja atau menganggur namun berusaha mencari pekerjaan. Itu disebut dengan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja ketika penduduknya usia kerja, yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, lansia, dan pensiunan yang tidak lagi bekerja. Beda kasusnya ketika sudah pensiun, misalnya PNS itu kan pensiun umur 60 tahun. Dia otomatis masih masuk penduduk usia kerja. Namun setelah pensiun, beliau tidak ingin bekerja lagi. Maka dia termasuk bukan angkatan kerja. Tapi jika beliau tersebut setelah pensiun masih membuka usaha, misalnya warung makan atau apa, berarti dikatakan dia termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK adalah menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diperoleh dari
Jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja kali 100%. Jadi nanti hasilnya adalah bentuk persentase. Perhatikan komposisi penduduk berikut. Penduduk yang bekerja 20 juta jiwa, mencari pekerjaan 10 juta jiwa, mempersiapkan usaha 5 juta jiwa, melanjutkan sekolah 5 juta jiwa, ibu rumah tangga 8 juta, para lansia dan pensiunan 2 juta jiwa, balita dan TK 3 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja. Diketahui angkatan kerjanya pasti ya, penduduk yang bekerja otomatis ditambah mencari pekerjaan ditambah mempersiapkan usaha, hasilnya 35 juta jiwa. Tenaga kerja adalah semuanya kecuali balita dan TK. Kenapa? Karena balita dan TK ini adalah penduduk bukan usia kerja, makanya dia tidak termasuk. Yang masih termasuk tenaga kerja adalah ibu rumah tangga, para lansia, dan melanjutkan sekolah. Maka jumlah tenaga kerjanya adalah 50 juta jiwa. Setelah dihitung, maka hasilnya seperti ini. TPAK-nya 20 tambah 10 tambah 5 dibagi 20 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 2 kali 100%. Jumlah angkatan kerjanya 35 dibagi jumlah tenaga kerjanya 50 kali 100%, hasilnya 70%. Artinya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah sebesar 70%. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga atau labor supply kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Berarti semakin tinggi tingkat TPAK, maka tenaga kerjanya akan semakin banyak. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu apa? Keadaan yang menunjukkan ketersediaannya lapangan pekerjaan yang siap diisi oleh para pencari kerja, atau biasa kita sebut dengan lowongan kerja. Ya. Pekerja itu apa? Pekerja adalah seorang yang terikat pada suatu pekerjaan di suatu instansi atau bekerja secara mandiri atau berwirausaha, itu disebut dengan pekerja. Atau orang yang menghasilkan barang atau jasa dan menerima gaji upah atau imbalan, itu juga disebut dengan pekerja. Pengangguran itu apa? Pengangguran, jobless, itu 1. Tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. 2. Mempersiapkan suatu usaha baru. 3. Tidak memiliki pekerjaan sama sekali. 4. Sudah dapat pekerjaan tapi belum mulai bekerja karena mungkin kontraknya tidak saat itu juga. Misalnya kontraknya dimulai dari bulan depan gitu. Yang kelima, tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Ini biasanya karena keterbatasan fisik, mental, atau memang kualifikasi dia tidak sesuai dengan kesempatan kerja yang tersedia. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Ada dokter, guru. Tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Itulah tenaga kerja terdidik. Ya, ibu menjadi seorang guru itu karena sebelumnya ibu menempuh pendidikan S1-nya adalah SPD, sarjana pendidikan, yang memang dididik menjadi seorang guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Contohnya supir taksi, montir, koki, dan sebagainya. Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Kalau koki ini mungkin dia udah terdidik dan terlatih ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya skill, sopir, montir, koki, terdidik aja tidak cukup. Dia harus terlatih pengalaman karena berkaitan dengan pengalaman. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya petugas sapu, kuli bangunan, dan sebagainya. Tenaga kerja yang tidak harus memiliki pendidikan tinggi dan keahlian khusus karena mengandalkan tenaga untuk bekerja. Ya, tidak ada sekolah menyapu, tidak ada sekolah mengangkat batu bata dan sebagainya, karena itu adalah jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga untuk bekerja. Siapapun bisa bekerja asalkan sehat jasmani dan rohani.
secara fisik, tidak membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus. Di sini masalah ketenaga kerja Indonesia. 1. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, maka akan menimbulkan ketimpangan angkatan kerja. Yang kedua, kualitas tenaga kerja yang relatif rendah atau bahkan tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh para pemberi kerja. 3. Persebaran angkatan kerja yang tidak merata. Contohnya seperti ini. Guru di daerah pedalaman dengan guru di daerah kota itu persebarannya tidak merata. Mungkin guru ekonomi di daerah kota Bengkulu tuh banyak, tapi mungkin di daerah Papua sana membutuhkan guru ekonomi. Yang keempat adalah pengangguran. Di sini ada masalah ketenagakerjaan di masa pandemi. Sebelumnya, Ibu mau menjelaskan ada potensi dampak terhadap industri COVID-19 itu ya. Ada potensial winners dan ada potensial losers. Jadi ada beberapa usaha kecil yang di masa pandemi ini justru malah naik, melonjak. Tapi ada usaha-usaha tertentu yang dia malah menurun. Kalau yang naik melonjak itu misalnya, contoh adalah aplikasi Zoom. Sekarang tahu bahwa sekarang kita sering pakai Zoom. Pemilik Zoom itu adalah menjadi salah satu pengusaha yang nilai omset kekayaannya itu naik hampir 64,5 triliun dalam 1 tahun. Yang kedua adalah potensial losernya itu misalnya usaha-usaha yang pariwisata, penerbangan, dan sebagainya. Nah, hal itu menyebabkan dampak COVID-19 terhadap hubungan kerja adalah 1. Pekerja dirumahkan. 2. Bekerja dari rumah. Ketiga, pembayaran upah. Dan yang keempat, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, pekerja dirumahkan itu berarti sementara dicuti dulu. Jadi dia tidak bekerja. Biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya produksi di dalam pabrik. Yang kedua, bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah seperti guru atau karyawan yang lain yang bekerja dari rumah itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas dari pekerja itu. Yang ketiga, pembayaran upah. Misalnya, pemotongan gaji, tidak dibayarkan tunjangan. Kalau masuk kan berarti ada tunjangan kehadiran, tapi kalau karena di rumah berarti tidak ada tunjangan kehadiran. Atau ada istilahnya no work no pay, tidak dibayar upahnya. Tidak bekerja tidak dibayar. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia itu dimulai dari individu, swasta, dan pemerintah. Kalau individu berarti mengikuti kursus, berwirausaha, dan sebagainya. Kalau swasta ada program magang. Biasanya perusahaan-perusahaan menyediakan program magang untuk salah satu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerjanya. 3. Pemerintah ada wajib belajar 9-12 tahun sampai SMA sekarang. Makanya ketika wajib belajar 12 tahun sampai SMA itu pemerintah mengupayakan untuk gratis uang sekolahnya ketika dia bersekolah di negeri. Yang kedua, meningkatkan dan mempromosikan SMK. Kita tahu SMK, orientasi lulusan SMK adalah orang yang siap kerja. Yang ketiga adalah pendidikan kewirausahaan. Kalian juga mendapatkan ada mapel kewirausahaan. Yang keempat adalah mendirikan berbagai pusat latihan kerja atau BLK. Pemerintah, kita bahas satu-satu ya. Ada wajib belajar 12 tahun dari TK, SD, SMA. 2. Ada promosi SMK. SMK bisa siap kerja, cerdas, dan kompetitif. Banyak kurikulum-kurikulum yang secara khusus hanya diajarkan di SMK. Dan itu adalah kurikulum yang mereka menuntut mereka untuk ketika keluar dari SMK dia siap kerja. Ketiga, pendidikan kewirausahaan. Ini sudah terjadi di SMP dan SMA. Semua SMA itu sekarang sudah ada mapel kewirausahaan. Yang keempat adalah BLK atau Balai Latihan Kerja. Biasanya BLK ini didirikan atau diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Biasanya itu isinya kayak pelatihan yang sifatnya skill, contoh menjahit, masak, salon, dan sebagainya. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dari swasta
Salah satunya adalah program magang perusahaan, baik perusahaan swasta dan BUMN. Kita tahu bahwa ada Bank BCA sebagai perusahaan swasta, dia membuka atau menyediakan program magang bakti yang diperuntukkan bagi siswa-siswi yang lulus SMA yang ingin belajar tentang perbankan. Selanjutnya, dari dalam diri kita sendiri atau secara individu, ada peningkatan kompetensi diri melalui pelatihan, kursus, dan sebagainya. Dan ada yang namanya berwirausaha secara mandiri. Kita yang sekarang yang lagi marak usaha secara mandiri adalah usaha secara online. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Apakah sudah bisa dipahami? Jika belum bisa, kalian bisa baca modul yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Dan untuk mengetes pemahaman kalian bisa kerjakan soal latihan dan penugasan yang nanti bisa kalian baca pada Google Classroom. Nah, hari ini kita belajar tentang ketenaga kerjaan. Ada tenaga kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Quotes untuk hari ini berasal dari Yasa Singgi. Sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar, atau bahkan pintar di kelas. Karena sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat, dan sikap yang baik. Jadi, pintar di kelas itu tidak cukup. Itu hanya sebagai salah satu modal untuk dapat kalian sukses. Kalian harus bisa bekerja keras, jalin relasi dengan sesama dengan baik, punya motivasi yang kuat, konsisten, dan yang terpenting adalah kalian memiliki sikap yang baik, bertanggung jawab terhadap tugas, disiplin, dan selalu berusaha apapun yang terjadi tetap semangat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.